Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Rizky Hermawan. Saya dari kelas IFB 1C, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia. Angkatan sih baru-baru aja dari 2022-2023. Dan saya NIM-nya 2211060. Kali ini saya di sini akan mencoba membawakan video. Bahasanya video penjelasan mengenai etika profesi bidang IT untuk memenuhi UAS, pelajaran etika profesi yang diajarkan oleh guru dosen Pak Vidi. Langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah membuka salah satu website universitas123.com yang bahasanya telah menulis secara lengkap pembahasan lengkap tentang apa saja etika profesi IT. Langsung saja, mungkin saya bisa juga sekaligus digambarkan, nggak perlu dibaca juga. Yang pertama, etika profesi definisinya adalah sekumpulan panduan atau aturan dalam bertindak supaya dapat menciptakan profesionalisme dalam lingkup dan pekerjaan IT. Dengan adanya etika profesi, ya bahasanya kan namanya etika kan dibutuhkan di berbagai tempat kan. Jadi nggak cuman di keluarga, nggak cuman di bahasanya masyarakat, ya profesi juga masuk masyarakat juga sih. Tapi ya profesi kan lebih ke pekerjaan. Makanya jadi kenapa etika profesi ini penting? Karena dengan adanya etika profesi, seseorang seperti yang di sini dapat mengambil keputusan profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ya. Nah, karena etika profesi ini berhubungan sama namanya etika yang berhubungan juga dengan pekerjaan, makanya etika profesi. Pasti prinsipnya juga mirip sama etika kan. Jadi etika profesi dalam bidang IT ya, bahasanya nggak cuma bidang IT aja, etika profesi itu prinsipnya pasti kejujuran, kepercayaan, kesetiaan seperti yang ditulis di situ. Bahasanya menghargai orang lain lah gitu kan, masuk kayak bahasanya tidak merendahkan atau bahasanya selalu baik, bahasanya itu masuk ya bisa dibilang begitu juga. Tapi tetap juga karena profesi seseorang harus profesional, jadi tidak hanya terbawa dengan idealisme mereka, tapi juga bahasanya memperhitungkan langkah mana yang baik kalau misalnya bahasanya dia berperan sebagai dalam pekerjaan itu, maksudnya kayak gitu. Nah, untuk penjelasan tentang etika profesinya sudah cukup, tapi sekarang kita langsung ke contohnya aja supaya lebih ngerti ya. Etika profesi ini contohnya ya bahasanya tergantung profesinya juga kan. Kalau dalam bidang IT kan misalnya programmer kan. Programmer itu tanggung jawab yang ada dia itu ya bahasanya tidak memprogram sesuatu yang dapat menciderai orang lain. Maksudnya menciderai di sini ya bahasanya memprogram virus kan, yang dia ngambil data orang lain terus bisa jual, atau ngambil virus yang nanamin misal Bitcoin miner, jadi kayak dia itu ke performa laptopnya itu jadi kayak lelet banget misalnya kayak gitu. Ya banyak sih contoh-contohnya, tapi yang penting intinya kan etika profesi itu kan jadilah baik dalam pekerjaan kalian. Nah, terus habis itu ya ada kalanya juga kita harus kayak bahasanya menyusupkan sesuatu untuk kayak mengambil data. Tapi itu bukan programmer, bahasanya masuk programmer itu kan ya programmer biasa, tapi ini masuknya ke forensik. Nah, forensik ada sendiri. Kalau misal memang tuntutan pekerjaan yang tidak melanggar hukum, itu kita harus mengambil data orang lain karena kita harus bahasanya melidiki orang lain itu, maka ya mau nggak mau harus kayak gitu ya kan. Ya, selain itu di sini juga contohnya dimasukkan pemilik bisnis online juga wajib memiliki profesi bla 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 gitu kan, memberi informasi yang benar, memberi layanan transaksi yang transparan, kemudian bertanggung jawab serta menyelesaikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat atau bahasa customer-nya mereka. Ya, di bawahnya juga ada penjelasan tentang kode etik ya kan. Ya, kode etik itu maksudnya jadi kayak kode-kode yang harus dijunjung tinggi, tidak hanya etika, cuman kayak bahasanya kayak peraturan tidak tertulis. Seperti ya penipuan jangan, cyber karena itu sudah masuk ke cybercrime dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bawah sini sudah bahasanya menjelaskan tentang permasalahan yang bermunculan ya kan, karena adanya dunia e-commerce. E-commerce itu kan masuk ke bidang IT juga, dan juga masih berhubungan dengan bahasanya tadi penjual toko online lah bahasanya gitu kan. Tapi bahasanya kalau misalnya kita logikain sebenarnya ini masih berhubungan 11-12 lah sama kalau misalnya bidang IT secara keseluruhannya. Karena apa? Permasalahan tumbuh di e-commerce gara-gara penjual tidak menjunjung kode etik dan tidak melakukan etika profesi. Etika ya bahasanya etika profesi juga. Etika profesi bidang IT ya kan. Ya kerugian besar.
Bisa bahasanya kita ngasih orang lain kerugian besar atau kita malah ngimbasin ke diri kita sendiri kerugian besar. Kemudian ya tadi cybercrime, kita bakal dituntut gara-gara itu. Nah, kalau misalnya programmer ya bahasanya kan intinya kan kerugian besar juga buat mereka kan. Bahasanya datanya diambil terus malah dijual. Masih mending lah kalau data kita jual kita dapat uangnya gitu. Ya nggak mending juga, cuman bahasanya tanda kutip masih lebih mending kan. Ya, tapi bahasanya kalau misalnya tidak ada etika, tidak ada kode etik, maka ya amburadul jadi kayak ini intinya ini memberikan kerugian besar. Intinya itu aja. Nah, jadi kesimpulannya di sini ya kan, etika profesi ini harus dijunjung tinggi dan juga harus dilakukan, dan harus juga bahasanya diikuti, bahasanya kayak gitu lah, dipahami juga kan. Soalnya kalau misalnya nggak ada etika profesi kan sama aja kayak ada peribahasa kalau nggak salah itu, manusia tidak mengikuti, tidak ada etika, nah maka lebih rendah daripada binatang ya kan, karena mereka punya akal, nggak dipakai, akhirnya kan bahasanya ya ujung-ujungnya nggak jelas juga kan. Nggak ada etika gitu bahasanya gitu ya. Intinya pesan saya kepada kalian ya, dimanapun kalian berada junjunglah etika lah. Kalau misalnya bahasanya kalian melakukan kesalahan ya, kalau bisa langsung minta maaf dan memperbaiki kesalahan kalian gitu. Etikanya kan kayak gitu. Etika profesi ya berarti coba profesional di pekerjaan kalian gitu bahasanya. Maupun itu mahasiswa, maupun itu dosen, maupun apa, pekerjaan untuk pekerjaan kita harus 100% apa bahasanya profesional dalam pekerjaan kita. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan, dan segala kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya kesalahan dari pihak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.